Waktumu adalah bahagia atau celakamu. Suatu hari, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi salah. Seorang ulama Syam melewati kedai kopi, menyaksikan orang-orang yang membuang-buang waktu duduk bermain catur, dan berbual-bual tanpa makna. Maka ia berkata, aduhai, sekiranya waktu mereka bisa kubeli, niscaya akan kubeli untuk menambah waktuku. Dalam kitabnya Soidul Khatir, Ibnul Jauzi pernah menyebutkan keprihatinannya yang dalam terhadap orang-orang yang membuang-buang masanya di pinggir-pinggir jalan, maupun di tepian sungai Tigris dan Efrat berbual-bual menghabiskan umur. Beliau menyebutkan, bagaimana guru beliau, Abu Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali, yang begitu menghargai waktunya. Ia berkata tentang gurunya, kudapati dalam catatan guruku ia menulis, tidak halal bagiku menyia-nyiakan waktuku walau sesaat. Bila mana lisanku sudah keluh untuk mengulangi hafalan, ataupun berdiskusi tentang ilmu, mataku tak mampu lagi untuk membaca, maka aku akan gunakan akalku untuk berpikir di atas pembaringanku. Hingga akhirnya, aku takkan bangun di pagi hari, kecuali telah ada bahan untuk kutuliskan, sebagai buah fikirku tadi malam untuk menjadi buku yang bermanfaat. Waktu itu adalah kehidupan. Kisah di atas menunjukkan kepada kita bahwa waktu itu adalah kehidupan. Yang tak menggunakan waktu untuk kebaikan, hakikatnya tidak pernah hidup, kecuali sebagaimana hidupnya binatang. Seorang muslim sadar, waktunya di dunia begitu terbatas dan begitu berharga untuk menjadi jembatan kehidupan yang hakiki dan abadi di negeri akhirat. Seorang mukmin senantiasa akan menjadikan Al-Quran dan sunnah nabinya sebagai panduan yang mengingatkannya selalu tentang mahalnya harga waktu. Bila Anda perhatikan dengan cermat, alangkah banyaknya ayat yang menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Lihat saja dalam juz Amma pertebaran sumpah Allah dengan waktu secara umum maupun penggalan-penggalan waktu. Ia berfirman yang artinya, demi waktu duha manakala mentari naik sepenggalah, demi malam bila telah sunyi dan gelap, demi matahari dan cahayanya di kala duha, demi bulan yang datang menggantikannya, demi siang manakala dia tampakkan, demi malam apabila akan meninggalkan gelapnya, demi subuh apabila fajarnya telah menyingsing. Kebanyakan manusia menyia-nyiakan waktu. Namun sayangnya kebanyakan manusia lalai menyia-nyiakan waktunya lewat tanpa makna. Itulah kelak yang paling disesali manusia bila ajal datang menjemput. Allah berfirman yang artinya, tatkala datang pada salah seorang mereka kematian, barulah ia menyesal dan berkata, Tuhan, kembalikanlah aku hidup. Semoga aku dapat beramal soleh yang dahulu ku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya, itu hanyalah ungkapan penyesalan yang tak berguna, sementara di belakang mereka ada dinding pembatas untuk kembali ke dunia hingga datangnya hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Saudaraku, jangan pernah lewatkan waktumu untuk hal-hal yang tak berguna, habis di depan Android dan handphone pintarmu, tenggelam dalam samudera maksiat, memandang yang haram, terlena dengan berbagai ragam medsos dan game-game yang membunuh waktumu. Terakhir, ingatlah ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah, aku pernah berteman dengan orang-orang sufi, dan tak kutemukan dari mereka apa yang berharga selain ucapan hikmah mereka yang berbunyi, waktu itu ibarat pedang. Bila mana kau tak mampu memotong dengannya atau menggunakannya, niscaya ia akan memotongmu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.